Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai budget constraint atau garis anggaran yang menunjukkan kombinasi barang atau jasa yang dapat dibeli konsumen berdasarkan pendapatan yang mereka punya. Karena anggaran merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli barang atau menggunakan jasa. Secara grafik kita dapat menunjukkan preferensi konsumen dengan menggunakan kurva indifference. Kurva indifference memperlihatkan semua kombinasi keranjang pasar yang memberikan tingkat kepuasan yang sama kepada seorang konsumen. Sekali lagi, kita mengasumsikan konsumen dihadapkan hanya pada dua pilihan barang, yaitu roti dan susu. Berikut beberapa contoh keranjang pasar yang terdiri dari bermacam-macam kombinasi roti dan susu. Kita dapat gambarkan kurva IC atau kurva indifference yang melewati titik A, B, C, D, dan E yang mewakili keranjang pasar pada tabel tadi. Misalkan kurva IC1 melewati titik A, B, dan C, sedangkan kurva IC2 melewati titik D dan E. Kurva IC1 menunjukkan pada kita bahwa pilihan A, B, dan C memberikan kepuasan yang sama bagi seorang konsumen. Jadi konsumen tidak acuh terhadap tiga pilihan keranjang pasar tersebut. Begitu pula untuk pilihan D dan E pada IC2. Kedua keranjang tersebut memberikan kepuasan yang sama bagi seorang konsumen. Namun, kurva indifference yang lebih tinggi memberikan kepuasan yang lebih. Dengan demikian, pilihan D memberikan kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan pilihan A, B, maupun C. Begitupun titik-titik pada IC3 memberikan kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan titik-titik pada IC2 dan IC1. Grafik seperangkat kurva indifference disebut peta indifference. Bentuk kurva indifference menunjukkan kesediaan konsumen untuk menggantikan satu barang dengan barang yang lainnya. Untuk mengukur jumlah suatu barang yang konsumen bersedia lepaskan demi mendapatkan tambahan barang lain, kita menggunakan ukuran yang disebut tingkat substitusi marginal atau yang biasa ditulis MRS. MRS adalah jumlah maksimum suatu barang yang konsumen bersedia lepaskan untuk memperoleh satu tambahan unit barang lainnya. Tingkat substitusi marginal pada setiap titik besarnya sama dengan kemiringan kurva indifference pada titik itu. Sebagai contoh, kita lihat pada grafik. MRS dari titik A dan B adalah 2. Dengan demikian, konsumen bersedia mengorbankan 2 bungkus roti untuk memperoleh tambahan 1 bungkus susu. Namun, dari titik B ke C, MRS-nya adalah 1. Menunjukkan konsumen hanya bersedia mengorbankan 1 bungkus roti untuk memperoleh tambahan 1 bungkus susu. Karena kurva indifference untuk barang normal bentuknya cembung, MRS berkurang sepanjang kurva indifference. Semakin menurun kurva indifference, semakin kecil pula MRS-nya. Ketika kita bergerak ke bawah pada kurva indifference, jumlah konsumsi susu meningkat dan kepuasan tambahan yang diperoleh konsumen dari tambahan susu akan menurun. Kurva indifference berbentuk cembung ke titik origin berlaku untuk barang normal. Sementara untuk barang yang memiliki hubungan substitusi sempurna dan komplement sempurna bentuknya seperti grafik berikut. Dengan mengetahui preferensi dan keterbatasan anggaran, kita sekarang dapat menentukan bagaimana konsumen secara individu memilih berapa banyak barang yang akan dibelinya. Materi ini akan kita bahas pada video perilaku konsumen bagian ketiga.